dipukul, ditendang, dibenturkan ke tembok sampai mimisan, sampai mau jatuh. Polisi bilang mati, buak, dipukul lagi sampai dia kaget lagi. Matanya itu ditutup dengan plester, kan tidak bisa melihat anak tangga. Anak saya diseret, sambil ditodong pistol. Ditodong pistol itu sambil ditanya, pilih kiwa apa temen, kanan apa kiri. Ibu melapor nggak perbuatan itu atas peristiwa itu? Kami bingung kita mau melaporkan ke siapa. Kami juga karena polisi tidak boleh begitu. Iya. Itu suatu pelanggaran serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan beberapa ibu ya dan kuasa hukumnya. Nanti saya akan perkenalkan atau saya persilakan untuk perkenalkan, membicarakan mengenai kasus Klitih Jogja. Memang kasus Klitih Jogja ini yang terkait dengan kasus ini menimbulkan korban jiwa, 1 orang meninggal dunia. Tentunya kita berduka cita yang mendalam, kita prihatin dengan kejadian itu, tapi satu hal penting, penegakan hukum itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Hukum tidak boleh dilakukan dengan cara semena-mena, tidak boleh sekedar asal menghukum. Ini poin penting. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena di depan saya ada ibu-ibu, ada 3 orang ibu yang bercerita bahwa anaknya menjadi korban karena dalam tanda kutip malpraktek hukum. Apakah benar demikian? Nah, kita bahas. Di sini ada Bu Aan ya, ada Bu Siti, Bu Badriah, dan kuasa hukumnya Mas Yogi. Ya, betul. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, tentu kita prihatin dengan kejadian ini, tapi saya ingin mendapat cerita dulu. Apa sebenarnya yang terjadi hingga kemudian anak-anak ibu bisa kemudian dituduh, bahkan sampai di peradilan ya, di pengadilan negeri diputuskan bersalah, di pengadilan banding, pengadilan tinggi diputuskan dikuatkan keputusan bersalah, dan sekarang lagi proses di kasasi. Saya mungkin akan lebih enak kalau yang cerita kuasa hukum dulu, nanti ibu-ibu baru cerita. Gimana Mas Yogi? Cerita singkatnya dulu Mas Yogi. Iya, terima kasih Mas Novel. Jadi tahun lalu, tahun 2022, tanggal 3 April, itu di Jogja, tepatnya di daerah yang bernama Gedong Kuning, itu terjadi tindakan klitih. Kalau orang warga di Jogja menyebutnya klitih gitu. Cuman klitih itu kurang lebih gini penganiayaan yang asal nyerang gitu ya. Iya, kurang lebih begitu. Ya. Bahasa hukumnya penganiayaan atau kemudian pengeroyokan. Nah, klitih itu kemudian mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Nah, pasca kejadian itu tanggal 3 April kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang dituduh sebagai pelaku klitih itu, yang mana penangkapan itu dialami oleh 5 orang yang 3 diantaranya adalah anak dari ibu-ibu di sini, dan mereka oleh polisi dituduhkan telah melakukan penganiayaan terhadap si korban yang ada di daerah. Saya stop dulu sedikit sebelum diteruskan lebih panjang dan membuat kita bingung karena panjang ya. Tadi ada orang yang meninggal dunia. Yang meninggal 1 orang kan ya? 1 orang. Dan ketika meninggal itu ada banyak luka atau 1 luka atau bagaimana? Kalau sesuai dengan visum, lukanya ada di bagian kepala belakang. Lukanya luka dari benda tajam atau benda tumpul? Tumpul. Benda tumpul ya, bukan benda tajam. Ada terus luka terbuka? Lukanya kayak mangkok gitu, Mas Owel. Jadi kayak mangkok yang cekungan gitu. Cekung. Dalamnya sekitar 5-6 cm ya. Berarti itu dipukul kurang lebih pakai besi atau pakai benda atau pakai batu besar gitu, batu yang panjang gitu kali ya. Polisi kemudian atau palu. Iya, polisi kemudian mengkonstruksikan menggunakan benda bernama gear motor. Gear ya. Kalau gear kan mesti lukanya dong.
pasti luka terbuka tuh kalau kena kir. Iya betul, itu yang kami juga aneh. Kena kir tapi kok kemudian lukanya cekung. Gitu. Akibat dari luka tadi, ada nggak hasil pemeriksaan forensik yang menghubungkan antara tuduhan tadi, kir tadi dengan luka tadi? Sejauh proses persidangan, hal itu tidak ada. Dalam arti begini, betul ada dokter forensik yang memeriksa hasil luka itu. Memeriksa luka. Itu. Dia menerangkan apa aja tuh? Dia menerangkan bahwa korban meninggal karena benturan atau akibat dari benda tumpul. Benda tumpul. Itu. Nah, tapi hasil forensik itu tidak bisa menghubungkan bahwa yang melakukan tindakan keriting itu, kekerasan itu adalah anak-anak dari para ibu ini. Ya, menarik ibu-ibu. Saya mulai dari Bu Aan aja, paling kanan ya. Bu Aan, anaknya siapa namanya, Bu? Andi Muhammad Hussein Andi Muhammad atau Hussein. Andi. Ya. Kejadian tadi kan dikatakan tanggal 3 ya, bulan April. Anaknya ibu ditangkap itu tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 malam. Ya, 9 malam di rumah. Di rumah. Waktu itu kebetulan saya lagi di rumah juga. Ya. Terus polisi datang? Polisi datang katanya mau meminta informasi terkait perang sarung ya, bukan keriting. Perang sarung. Ya. Minta informasi. Berbeda. Iya, minta informasi. Tapi bukan ditangkap. Bukan. Dan tidak meninggalkan surat apapun. Waktu itu memang saya dilihatkan surat tapi tidak boleh foto. Nah, kebetulan surat apa itu? Nah, itu saya terusan memang kurang ini ya. Mungkin karena kondisi panik ya. Iya. Kebetulan waktu itu saya di rumah, anak saya ada yang sakit. Polisi datang itu kan memang saya tidak responnya mungkin karena tidak terduga ya. Jadi ini saya foto dulu ya Pak gitu kan, dalam kondisi agak takut kan karena polisi. Terus oh jangan Bu, itu tidak boleh gitu. Nah, kejadian kan tanggal 3. Iya. Tanggal 10 anak ibu ditangkap. Tanggal 9. Tanggal 9 ya. Betul. Di rumah antara tanggal 3 sampai tanggal 9 pernah cerita nggak? Ada masalah apa sebelumnya? Tidak sih. Tidak pernah ada cerita? Tidak. Ya cuma saya tanggal 3 itu kan memang viral nih masalah kelitih kan. Nah jadi saya suka bilang hati-hati nak ya, jangan pulang malam gitu. Ya dia takutnya kenapa jadi korban kelitih? Iya, ya namanya juga kita khawatir ya orang tua. Kemudian tidak sih normal sebenarnya dia jadi panitia buka bersama, dia kadang katanya tarawih gitu. Jadi tidak ada yang dia ceritakan gitu. Tadi yang diceritakan kan ada perang sarung. Betul. Anak ibu ikut perang sarung Betul, ikut perang sarung tanggal 3. Tahu dari mana itu? Taunya ya karena memang polisi mengatakan seperti itu, kemudian kami konfirmasi. Waktu diperiksa oleh polisi. Setelah dijadikan tersangka, ditahan kan kami akhirnya bisa ketemu walaupun 10 hari kemudian. Nah itu dia mengatakan ya emang dia perang sarung tapi dia tidak menjadi pelaku kelitih itu ya. Waktu perang sarung dengan TKP kelitih itu berapa jauh? Sekitar 8 kilo. 8 kilo? Betul. Oke. Nah terus ketika kejadian itu mana yang lebih dulu kejadian itu? Ada TKP itu atau perang sarung? Hampir bersamaan. Kalau dari polisi di BAP itu tanggal jam 2.30 itu terjadi meninggalnya ini ya. 2.30. Kemudian anak kami memiliki bukti rekaman CCTV-nya itu jam 2.24 atau 2.22 ya, saya lupa 2.22 dia masih pergi menuju ke perang sarung. Nah, terakhir di situ, tapi kan hanya beda sekitar 8 menit ya. Padahal itu kan 8 kilo. Iya. Jadi dia baru mau menuju perang sarung. Padahal kalau konstruksi polisi di BAP itu, jadi setelah perang sarung dibubarkan polisi, baru dia kejar-kejaran ke aksi kelitih ini gitu. Jadi itu semua tidak logis di situ. Sekarang gini, pada saat pemeriksaan, apa yang terjadi sama anak ibu? Pada saat pemeriksaan kan anak kami tidak didampingi pengacara, jelas itu ya. Jadi tanggal 9 itu dia menceritakan ditangkap, kemudian dari malam itu sampai pagi itu mengalami penyiksaan, sehingga akhirnya anak saya mengaku. Nah, tetapi memang mengaku itu maksudnya terpaksa mengaku gitu, dipaksa mengaku sebagai pelaku penganiayaan. Karena ya kalau anak saya mengatakan ya kan aku mikir hidup mah gitu ya. Terakhir apa yang terjadi kok sampai mikir hidup? Itu. Jadi dipukul, ditendang, dibenturkan ke tembok sampai mimisan, sampai mau jatuh. Polisi bilang mati, buak, dipukul lagi sampai dia kaget lagi. Kemudian terakhir sekali anak saya mengaku itu karena diperlihatkan
fotonya Hanif babak belur mukanya berdarah. Hanif anaknya siapa Hanif? Anaknya ibu. Anak ibu. Karena waktu itu cerita anak-anak kami itu mereka diperiksa di ruangan yang berbeda dan dikepung sekitar 5-8 polisi yang memukuli secara bergantian. Nah, terakhirnya itu karena sudah sangat capek ya, semalaman nggak lapar, tuh kemudian juga setempat ditodong polisi ya, ditanyain mau kiri atau kanan gitu kan, dan ditembak itu kakinya. Nah, terakhir itu anak saya mengatakan, aku ngaku ketika dilihatkan fotonya Hanif, apakah kamu seperti ini? Hanif sudah babak belur berdarah-darah, udah nyerah, dia udah nggak kuat. Karena ketika saya jujur pun percuma, karena aku dipukuli. Nah, tetapi memang cerita itu sedikit demi sedikit kami kumpulkan. Karena dia kan suasana takut, trauma, kemudian masih dalam tahanan polsek kan. Jadi dia cerita tuh sedikit-sedikit, ada yang lewat surat bapaknya gitu, ada juga yang dicuri-curi dan tapi semua itu terkumpulkan dengan baik setelah dia dipindahkan pelimpahan ke rumah tahanan. Itu dia lebih bebas bercerita. Ya. Dari Bu Badriah tadi yang anaknya Hanif ya. Itu ceritanya gimana? Hanif itu tanggal 9 malam Sabtu malam Minggu setelah sholat tarawih itu saya ada tamu tetangga saya yang merupakan intern dari Polda DIY. Kemudian karena tetangganya ibu dia. Suami saya kebetulan Pak RT. Jadi dia bilang, Pak RT saya mau minta keterangan nih. Mau minta keterangan apa? Tentang perang sarung. Nah, karena kami tidak di minggu-minggu itu jadi bukan ditangkap. Tidak ditangkap, tetapi kan biasanya kalau keterangan ada surat panggilan gitu. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tetapi nanti kami minta keterangannya bahwa Hanif harus membawa motornya dan dibawa ke Polsek Sewon. Nah, kami tidak. Yang nyamber itu orang Polda Intel. Iya, tetapi tetangga saya. Karena tetangga kami percaya saja. Artinya kan nggak mungkin juga tetangga untuk mencederai anak saya begitu. Keyakinan saya seperti itu. Tapi ternyata malah malam itu juga dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu ternyata yang menganiaya anak saya seperti yang diceritakan Bu An tadi itu malah justru tetangga saya itu sampai menendang. Waktu saya menjenguk Hanif saya bisa melihat Hanif itu langsung itu waktu hari Senin tanggal 18. Jadi setelah 9 hari setelah penangkapan atau setelah dibawa ke Polsek itu, kemudian saya bisa melihat Hanif langsung saat dia di Polsek Kota Gede. Itu saja dia di dalam jeruji besi, saya hanya bisa menyelinap itu, kami rangkulan dan anak sudah merasa sangat marah dan sebagainya karena masih ada sisa bekas penyiksaan. Kemudian ini pelipis. Waktu saya melihat Hanif tanggal 18 itu, ini pelipis Hanif itu masih ada bekas sobekan. Kemudian yang mata sebelah kanan ini yang bagian putih itu warna merah darah. Kemudian Hanif juga, ini masih pecah ini. Semuanya ini masih. Kemudian di sini ada gurutan. Ibu laporkan nggak waktu itu? Ibu melapor nggak akan perbuatan itu atas peristiwa itu? Kami bingung kita mau melaporkan ke siapa. Kami juga karena polisi tidak boleh begitu. Iya. Itu suatu pelanggaran serius. Iya, kami yakin anak saya tidak melakukan, cuma memang karena mungkin proses hukum yang harus kami lalui dan kami tidak tahu betul mau lapor ke siapa dan bagaimana cara melapor. Bahkan punya kuasa hukum nggak waktu itu? Saya datang ke polisi setelah Hanif ditangkap hari Sabtu itu, saya Senin datang ke kantor polisi Polsek Kota Gede itu mau melihat Hanif saja sudah tidak bisa. Kemudian hari Selasanya lagi saya datang dan salah satu polisi penyidik itu bilang bahwa nanti ibu Mas Hanifnya kan ini tidak parah, kan masih bisa melihat Hanif, mau nanti didampingi pengacara dari sini saja, pendamping hukum. Yang bilang itu siapa? Dari penyidik, salah satu penyidik. Itu masih saya ingat. Nah, karena saya memang waktu itu saya memang tidak tahu hukum sama sekali sehingga saya menyerah dengan keadaan. Namun demikian saya yakin bahwa anak saya tidak bersalah karena pada penangkapannya hari Sabtu itu hari Senin sore setelah waktu hari Senin itu kan anak dibawa konferensi pers di Polda DIY sehingga
berita tentang Hanif menjadi pelaku Krite-Dong Kuning itu sangat menyebar luas, sehingga banyak orang teman Hanif itu ada 3 orang yang datang ke rumah untuk menjelaskan bahwa Ibu, Hanif bukan pelaku, mohon Hanif dicarikan pengacara. Tapi saya tidak. Dia ngomong temennya yang ikut perang sarung atau yang bukan? Ikut perang sarung. Bahkan yang mengantar Hanif waktu pulang dari perang sarung. Ia menjadi saksi kunci sebetulnya, tetapi semuanya itu diabaikan oleh polisi saat bersaksi di persidangan. Hakim diabaikan. Hakim ya. Iya, Kalau Bu Siti, anaknya sama namanya Bu? Fandi. Fadbi. Gimana ceritanya soal Fandi? Iya. Anak saya itu ditangkap di tanggal 10 dini hari. Itu saat anak saya bermain di rumah temennya bersama Dito. Kebetulan Dito ini juga disangkakan terdakwa sebagai jongki anak saya. Padahal yang namanya Dito itu malam itu tidak bermain dengan anak-anak ini, tidak ikut perang sarung. Jongki tadi apa maksudnya Bu? Yang boncengkan. Yang boncengkan. Iya. Terus anak saya kan ditangkap bersama Mas Dito. Dibawa anak saya dengan 2 mobil berbeda. Anak saya dibawa ke Polsek Sewon. Sedangkan Mas Dito kurang tahu, katanya dibawa ke Cafe Piramid kata Mas Dito. Anak saya setelah sampai ke Polsek Sewon, anak saya dibawa ke lantai 2. Di lantai 2 itu matanya ditutup pakai plester lakban, terus dipukuli. Ibu tahu dari mana cerita itu? Saya tahu setelah anak saya dipindahkan ke rutan. Saat anak saya itu diserahkan ke jaksa di tanggal 9 Juni. 9 Juni berarti berapa? 2 bulan setelah 3 bulan. Itu saat itu kan 3 yang disangkakan 3 berboncengan. Itu kan satu-satu masuknya. Anak saya kan terakhir masuk ketemu dengan jaksa. Anak saya, Bu, aku tuh dipukulin. Saya itu di lantai 2 di lakban dipukulin, terus disuruh turut karena di matanya itu ditutup dengan plester, kan tidak bisa melihat anak tangga. Anak saya diseret sambil ditodong pistol. Ditodong pistol itu sambil ditanya, pilih kiwa apa tengen, kanan apa kiri, begitu. Itu masih dipukulin di belakang sektor Sewon, itu dipukulin terus. Akhirnya sampai pagi hari anak saya dibawa ke Cafe Piramid. Di Cafe Piramid bertemu dengan yang disangkakan. Di kafe ya? Kurang tahu. Ada kafe sebelah selatan. Di Cafe Piramid itu sudah ada yang namanya Mas Redi, ada Mas Tono, itu sebagai yang saksi dari jaksa. Itu juga di persidangan mencabut BAP. Ya karena dia juga dipukulin polisi. Tapi intinya di situ anaknya Ibu dipukuli dan dipaksa untuk memberi keterangan. Dan kemudian dalam prosesnya juga tidak dapat penasihat hukum. Saya baru bisa ketemu dengan anak saya 11 hari. Itu saja karena anak saya itu ditahan di Polresta Jogja. Kalau mau bertemu saya harus bilang sama PH yang tunjukan polisi, Mas tolong saya mau pengen ketemu dengan anak saya. Harapan saya kepingin mengorek-ngorek anak saya. Karena 11 hari ketemu dengan anak saya melihat ibu jari kaki anak saya memar biru. Saya tanya kenapa itu kok memar biru? Ini Bu, karena saya itu tidak mengiyakan, saya tidak ada di Gedong Kuning. Anak saya 4 hari tidak mengiyakan tuduhan polisi. Karena tidak mengiyakan 4 hari anak saya ditindih pakai kaki kursi. Sehingga anak saya sudah tidak kuat dan akhirnya menandatangani BAP. Melaporkan nggak itu? Dilaporkan nggak perbuatan oknum polisinya itu? Saya tidak bisa belum melaporkan kemana-mana. Setelah anak saya dilimpahkan kejaksaan, itu di tanggal 9 dan sudah masuk persidangan di tanggal 24 Juni. Itu
kami sama ibu-ibu ini, karena ibu ini juga bercerita anak saya dipukulin. Terus Bu Aan ini mengajak, ayo Bu kita melapor saja ke Komnas HAM. Jadi saya dan Bu Badria sama Bu Aan kami melaporkan ke Komnas di tanggal 6 Juli dan di tanggal 7 Juli kami melaporkan ke KZ ya Bu ya. Itu minta itu proses persidangan sudah mulai berjalan ya. Mulai berjalan. Saya potong sampai di situ dulu ya Bu Siti. Mas Yogi, kalau bicara terkait dengan tadi fakta-fakta tadi, itu kan sebetulnya apa ya, prosesnya aneh ya. Maksudnya pemeriksaan memukuli dan kemudian memeras keterangan itu kan itu masalah pelanggaran tersendiri itu. Tadi saya dapat informasi bahwa ternyata sudah pernah lapor ke Komnas HAM. Sebelumnya juga pernah ada laporan juga ke Ombudsman barangkali ya. Dan juga proses persidangan laporan ke KAI. Rekomendasi dari Komnas HAM, dari Ombudsman, dan mungkin ada lembaga lain yang dilapori, itu bagaimana? Mengkonfirmasi nggak kekerasan tadi itu? Iya. Memang sejak awal kami kan kemudian menduga ada indikasi kekerasan dari polisi untuk mengejar pengakuan para tersangka ini untuk mengakui perbuatan yang nggak pernah mereka lakukan sama sekali. Nah, dugaan itu kemudian terkonfirmasi dari terbitnya laporan akhir hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI perwakilan Jogja. Jadi ibu-ibu ini bikin aduan ke ORI terkait dengan beberapa dugaan maladministrasi dan per 1 Februari kemarin, ORI menerbitkan LHP itu dan menyimpulkan ada beberapa temuan maladministrasi. Nah, yang pertama soal kekerasan, itu ORI menyimpulkan ada kekerasan. Terus yang kedua, temuan maladministrasinya adalah berupa akses tersangka kepada PH atau PH kepada tersangka. Terus yang ketiga terkait dengan penangkapan yang tidak secara prosedural, tidak ada surat penangkapan dan surat perintah aturan tugasnya gitu. Nah, ORI membuat kesimpulan itu ada 3 temuan maladministrasi. Itu pertama. Nah, yang kedua, Komnas HAM sendiri beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan bahwa mereka menerbitkan rekomendasi, dan di rekomendasi itu menurut Komnas HAM ada dugaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi saat penangkapan atau saat penanganan terhadap anak-anak. Artinya dari investigasi Komnas HAM dan Ombudsman mengkonfirmasi ada kekerasan tadi ya. Terus ini, ketika dalam proses penyidikan dilimpahkan ke penuntutan ke jaksa, itu persangkaannya apa sih? Pasal di kepolisian pasal 351, kemudian pasal 351 ayat 3 mungkin. Iya, akibatnya meninggal dunia. Kemudian 353 yang perencanaannya. Ya, penganiayaan berencana. Betul. Kemudian saat pelimpahan ke kejaksaan, jaksa membuat dakwaan itu ditambah dengan pasal 170 KUHP. Kekerasan secara bersama-sama. Ya, istilahnya pengeroyokan. Dan yang menarik adalah ketika ada persangkaan penganiayaan berencana, penyidik membuktikan nggak bahwa ada perencanaan? Mungkin begini, bahwa yang pelaku dengan korban ternyata saling kenal, atau pernah ada konflik sebelumnya sehingga melakukan kekerasan. Itu kan perencanaan tuh, motif-motif yang bisa dibuktikan. Ada nggak seperti itu yang dibuktikan dalam sepanjang yang kami baca di dalam PAP-nya sampai di dalam dakwaan jaksa, tidak ada satupun materi yang kemudian dituangkan jaksa itu uraian mengenai perencanaan. Nah, terus gini, jadi perencanaannya nggak ketemu, padahal disangkakan. Terus tadi kan disebut bahwa korbannya meninggal dunia karena benturan dari benda tumpul, kurang lebihnya. Dan ada seperti dekok, berarti pukulannya keras gitu ya. Dan itu nggak mungkin dipukul oleh benda yang ringan gitu. Contohnya seandainya dipukul pakai penggaris besi pun kayaknya nggak bisa gitu kan. Ketika di persidangan persangkaan 170 pasalnya dan pasal-pasal tadi tambahan 351 ayat 3, 353 ayat 3 itu kemudian
bagaimana jaksa membuktikan di persidangan bahwa alat tadi yang disebut menggunakan gear tadi ya, itu bisa membuat lukanya dekok di kepala. Itu penjelasannya bagaimana? Ya, itu yang juga kami tidak mendapatkan kejelasan sebenarnya Mas, karena kemudian jaksa itu kan menghadirkan gear itu sebagai alat bukti. Ya, alat bukti, tapi nggak dijelaskan bagaimana gear alat bukti itu kaitannya dengan dampak dari korban. Ya, betul. Nah, untuk membuktikan bahwa gear ini dipakai sebagai alat kesehatan yang kemudian mengakibatkan matinya orang, jaksa menghadirkan beberapa saksi, gitu. Nah, saksi-saksi itu yang kemudian harapannya bisa menerangkan peristiwa itu, Mas. Tapi memang kemudian beberapa saksi mengatakan memang dia melihat ada malam itu ada orang yang memutarkan gear itu yang kemudian mengenai seseorang. Tapi saksi itu tidak bisa menjelaskan dengan sangat terang, gitu ya. Orangnya siapa? Nah kan kemudian saksi mengatakan dia melihat ada orang tapi dia menggunakan masker. Kemudian dia mengidentifikasi pelakunya bermata sipit, berbadan gemuk gitu. Nah, itu ciri-ciri yang masih sangat umum gitu. Nah, ciri-ciri itu yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi jaksa untuk mendakwa para terdakwa itu, Mas. Oh, gitu ya. Jadi tadi yang disebutkan bahwa ada beberapa saksi yang kemudian di persidangan mencabut keterangan. Emang dia keterangan apa sebelumnya dan apa yang dicabut? Ya, misal gini, ada hampir semua, tidak semua tapi hampir semua saksi yang dihadirkan oleh jaksa itu mencabut keterangan. Nah, keterangan itu ada parah dong ya? Ya, ada beberapa keterangan. Misalnya saya ambil contoh di dalam BAP itu tertulis saksi diperlihatkan oleh polisi motor yang dipakai disita itu, Mas, diperlihatkan para tersangka. Di BAP tertulis seperti itu. Ketika kami konfirmasi kepada saksi di persidangan, Anda pernah melihat atau tidak para terdakwa ini? Mereka bilang tidak pernah melihat. Loh, tapi kalau di BAP Anda menulis mengerahkan pernah melihat. Saksi mengatakan iya itu polisi yang mengarahkan saya. Gitu. Jadi itu disebut keterangannya. Iya. Jadi keterangan di persidangan tidak ada saksi yang menunjuk langsung. Tidak ada sama sekali. Terus begini, peristiwanya itu bagaimana sih? Korban sedang berhenti di motor, dipukul, atau dia motornya sedang jalan dipukul sama motor yang sedang berjalan? Oke, kalau kemudian kita mengacu pada CCTV yang dihadirkan oleh jaksa, yang terlihat kemudian memang si korban itu sedang melaju di arah motor. Jalan. Motornya jalan, kemudian dari arah depan ada motor lain yang turun orangnya, kemudian dia berlari ke tengah jalan mendekat dan tadi memutarkan benda yang kita nggak tahu itu benda apa. Entah itu gear, entah itu benda lain. Iya. Jadi modelnya memang skemanya motor melaju, korban berjalan, kemudian pelaku datang dan memutarkan. Terus pasal yang dipakai adalah 170. Coba Mas Yogi jelaskan bagaimana cara mengeroyok orang yang sedang motornya berjalan sendirian. Caranya gimana? Nah, ya itu juga yang channel, Mas. Jadi bias Mas Yogi yang berpikir nih sekarang. Saya malah bingung. Orang naik motor, motornya jalan, terus yang belakang ini dipukul, meninggal. Itu kan penganiayaan berat, menimbulkan mati. Pasalnya mestinya 354. Kalau 355 itu penganiayaan berat berencana. Kalau 353 penganiayaan berencana. Saya hafal pasalnya itu. Walaupun saya lama nggak baca. Tapi kalau disebut orang ini berencana, pasti harus dibuktikan perbuatan perencanaannya apa. Betul. Minimal kalaupun tidak kenal pernah ada konflik sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa dia punya motif menyerang. Terus yang berikutnya adalah kalau dibilang mengeroyok, dia jalan naik motor, boncengan, yang meninggal yang di belakang. Dan kemudian dipukulkan pakai suatu alat. Itu kan 354 itu pasalnya. Kenapa 170 gitu? Nah itu yang kami juga... Saya bingung. Iya betul, sama Mas. Kami juga bingung, Mas. Bahkan kemudian gini, kalau kita bicara pengeroyokan, pastinya kan harus dijelaskan dengan cara bagaimana dia mengeroyok yang mengakibatkan korban mati. Gitu. Bahkan di dalam pertimbangan putusan hakim yang akhirnya memvonis anak-anak ini bersalah itu nggak diuraikan
Iya. Diuraikan dengan cara misalnya merendam, memukul, Iya. dengan cara apa itu. Nah sekarang kan gini, para terdakwa, ya, itu kan dua motor, satu motor 2 orang, satu motor 3 orang. Pertanyaannya, ketika kejadian itu yang dituduh memukul itu yang 2 apa yang 3? Yang 3. Yang 3, yang 3 belum memukul. Ya, yang 3. Jadi terus yang 2 perannya apa? tidak ada, Mas. Menemani. Saya Dikonstruksikan menemani. Itu berdasarkan CCTV yang dihadirkan oleh. Oke. Terus begini, saya sekarang bertanya ke ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah mengetahui dengan cerita anak-anaknya ibu dan mungkin ada cerita dari teman-temannya dan lain-lain. Apa betul memang anak-anak ibu itu memang duduk satu motor bertiga dan motor berdua seperti yang dituduhkan itu? Bukan. Tidak sama sekali. Anak saya. Kita dulu buaan dulu. Oh ya. Jadi anak saya itu sama seumur hidup belum pernah goncengan dengan Fandi. Dengan Hanif. Dengan Hanif. Jadi anak saya Andi nggak pernah seumur hidup bergoncengan dengan Hanif. Pakai motornya juga bukan pakai motor Vario seperti yang disangkakan polisi, tetapi anak saya kan memakainya Scoopy ya, tapi mereka waktu itu memang beberapa kali tukar pasangan gitu. Tapi sama sekali berbeda juga gitu. Yang boncengan-boncengan aja. Nah itu yang membuat kami juga merasa itu janggal ya sejak awal. Waduh. Terus kalau anak ibu sama? Iya, anak saya kan dituduh membonceng Mas Dito. Iya. Dengan motor NMAX-nya Mas Dito. Iya. Sedangkan perang sarung saja Mas Dito itu tidak ikut. Oh. Itu tidak. Jadi anak saya itu Mas Dito ada kegiatan dengan temannya sendiri. Iya. Tidak bersama yang 4. Dan yang namanya Dito itu kemudian jadi terdakwa juga. Iya. Menjadi yang disangkakan memboncengkan anak saya dan yang disangkakan yang membawa diri itu. Iya. Kacau banget gitu. Terus kalau ibu, anak ibu? Kalau Hanif disangkakan sebagai pembawa motor Vario, padahal tanggal 3 itu motor di rumah karena kunci motor pun itu saya pegang di kamar, saya simpan di kamar. Motor itu motornya siapa? Motor Hanif, motor Vario Hanif. Tapi kalau pergi bilang sama ibu dulu gitu ya? Karena memang malam Ramadan saya tidak mengizinkan untuk pergi, jadi saya berpikir mending kuncinya itu saya simpan di kamar. Dan antara kamar saya dengan kamar Hanif, ruangan Hanif itu sudah ada kunci sendiri juga. Jadi Hanif tidak bisa mengambil kunci yang ada di ruang saya. Namun demikian Hanif itu dituduhkan dengan motor Vario-nya memboncengkan putranya Bu An tadi. Padahal berangkatnya Hanif mau menuju perang sarung itu pun dijemput oleh Rian yang disangkakan eksekutor itu. Berboncengan dengan Anas menggunakan motor aja. Saat perang sarung Hanif itu menggunakan memboncengkan Aksan karena memang tidak membawa motor. Kemudian saat pulang ke rumah itu diboncengkan dengan Adia atau Sisil. Dan saat pulang ke rumah itu juga diantar oleh Andi bersama Bima sama Sisil. Sehingga sangat janggal sekali. Jadi memang kita prihatin sekali ya kejadiannya seperti itu. Walaupun memang tentunya kita semua mengutuk adanya kejahatan. Artinya adanya orang kemudian menjadi korban kejahatan. Kita tentunya akan berpihak kepada korban. Tentunya kita tidak pada posisi membela kejahatan. Tapi upaya menegakkan hukum harus mengikuti kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar. Bahkan hakim pun dalam memutus itu ada azas yang namanya beyond reasonable doubt standard. Jadi standar kehati-hatian dalam menghukum. Kalau hakim melihat ada keraguan-raguan, itu hakim harus membebaskan. Artinya hakim nggak boleh mengira-ngira, apalagi kemudian berasumsi yang tidak menggunakan alat bukti. Dalam hukum pidana itu harus ada bukti yang jelas, minimal 2 alat bukti, dan 2 alat bukti itu pun harus membuat keyakinan hakim. Itu yang harus terjadi. Jadi kita prihatin sekali kejadian ini. Walaupun tentunya dengan segala hormat dengan keluarganya korban ya. Tentunya prihatin dengan kejadiannya meninggal dunia keluarga korban kritik. Walaupun demikian, kita tidak boleh kemudian menegakkan hukum justru kepada orang yang tidak berbuat atau tidak pantas dihukum. Ini justru menimbulkan kejahatan baru atau kerugian baru dan dampak baru. Itu masalah serius. Nah, terus upaya hukum yang dilakukan apa, Mas Yogi? Iya, selain pembelaan di tingkat pengadilan negeri gitu,
di mana anak-anak divonis bersalah dengan hukuman yang beragam. Kalau ibu-ibu ini kan anak-anaknya 6 tahun gitu, tapi yang eksekutor itu 10 tahun. Itu dua eksekutor 10 tahun. Lalu kami mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi. Hukumnya 10 tahun. Seolah-olah hakim sangat yakin dengan perbuatan itu. Bahkan itu mendekati ancaman pasal 110. Maksimal itu. Iya, hampir maksimal. Hampir maksimal. Jaksa menuntut dengan 11 dan 10. Hakim menjatuhkan vonisnya 12 dan 6 tahun. 10 dan 6 tahun. Nah, karena kami keberatan dengan putusan itu, karena pertimbangan hukum hakim tidak rasional gitu, kami kemudian mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jogja. Nah, hanya saja sayangnya Pengadilan Tinggi Jogja justru menguatkan putusan tingkat pertama, dan yang kami baca dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan apapun selain hanya mengatakan bahwa putusan tingkat pertama sudah benar, kira-kira begitu. Nah, karena Pengadilan tingkat banding memutus demikian, kami saat ini sedang mengajukan atau berproses di Mahkamah Agung dengan mengajukan kasasi. Sudah berproses ya? Iya, sedang berproses. Per sekitar Januari sudah kami ajukan memorinya, dan kami masih menunggu nomor perkara dari Mahkamah Agung. Ya, tentunya kita prihatin sekali di kejadian ini. Dan ini bukan sekedar masalah masalah kesalahan atau masalah menggunakan hukum dengan cara yang tidak meyakinkan. Tapi kita bisa melihat kalau betul, dan saya yakin apalagi ibu-ibu menerangkan dengan jelas dan didukung dengan bukti-bukti yang jelas, tentunya kita percaya dengan fenomena itu yang terjadi. Jadi kita justru prihatin ketika anak-anak yang sedang menata masa depan justru malah menjadi korban. Tentunya kita prihatin sekali. Kita berharap hal begini nggak terjadi lagi. Jadi penting kita membicarakan ini karena kita berharap penegakan hukum di Indonesia semoga ke depan jauh lebih baik. Amin. Dan yang begini-begini sudah harus diakhiri lah. Tentunya ibu-ibu tentunya perlu mendoakan anak-anaknya nih agar bisa aparat hukum yang masih punya kewenangan untuk menyelesaikan atau melihat fenomena ini dengan cara yang jernih, dengan cara yang objektif dan kredibel dan profesional, itu bisa memberikan keputusan yang terbaik. Amin. Karena kalau dampak-dampak tadi seperti ini terjadi di banyak orang, tentu kita juga nggak mengharap keluarga kita yang menjadi korban seperti ini ya. Kita tentunya berharap semoga ada perbaikan seperti ini. Karena seperti apapun masalah penegakan hukum, ketika masih banyak korupsi, ya ini potensi terjadinya malpraktek lah gitu ya, itu besar. Makanya kita selalu mendorong dan mendukung upaya penegakan hukum yang bebas korupsi. Artinya tidak bebas bukan berarti berbuat korupsi semaunya sendiri ya, tapi betul-betul jauh dari perbuatan korupsi. Ya, semoga ibu-ibu bisa mendapatkan keadilan upaya-upaya yang dilakukan sekarang ini. Amin. Dan terus semangat ibu ya, Mbak Sofi dan kawan-kawan. Mohon doanya. Ya, dan kita tentunya prihatin dengan kejadian ini, dan semoga Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik. Dan kejahatan-kejahatan seperti ini maksudnya kelitih ya, itu bisa tidak terjadi lagi lah. Baik, terima kasih ibu-ibu, Mas Yogi. Terima kasih. Selamat atas perjuangannya, semoga terus dilakukan dan mendapatkan yang terbaik. Amin, amin. Ya, terima kasih. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.